Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bertemu lagi di mata kuliah Psikologi Komunikasi dalam pertemuan ke-6. Kali ini kita akan mempelajari tentang sistem komunikasi massa, di mana dalam beberapa pertemuan kemarin kita udah belajar tentang tatanan-tatanan komunikasi yang lain. Media massa itu hadir di tengah-tengah masyarakat. Komunikasi yang tadinya tradisional beralih ke modern dengan bantuan-bantuan media. Nah, biasanya komunikasi massa juga memberikan pengaruh yang cukup besar pada halayak penggunanya, misalnya dengan kehadiran media massa secara fisik dan efek pesan berupa efek kognitif, afektif, maupun behavioral yang nanti akan kita bahas secara lebih spesifik di beberapa slide ke depan. Nah, pertama-tama pengertian komunikasi massa itu apa sih, gitu ya? Menurut Bittner, komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah orang. Maka, komunikasi massa itu merujuk pada pesan. Nah, biasanya dalam komunikasi massa juga ada tanda-tanda pokok yang membuat kita bisa nih memperkirakan kira-kira ini masuk dalam komunikasi massa apa enggak gitu ya. Biasanya ditujukan dengan bagaimana mereka bersifat tidak langsung. Kenapa disebut bersifat tidak langsung? Karena termediasi, mengharuskan adanya media massa dalam prosesnya gitu. Terus bersifat tidak satu arah, karena tidak ada interaksi antar peserta komunikasi. Akhirnya feedback atau umpan baliknya mungkin delay. Bersifat terbuka. Nah, kenapa disebut bersifat terbuka? Karena komunikator itu yakin media massa mungkin akan menyampaikan pesan kepada publik yang terbatas jumlahnya dan bisa kepada siapapun. Nah, kenapa dibilang tidak terbatas jumlahnya? Karena media massa itu punya jangkauan yang luas, yang besar. Secara masif bisa menjangkau dari Sabang sampai Merauke. Geografis yang berbeda-beda pula. Nah, hal ini disebut dengan komunikasi massa itu mempunyai publik, punya atensi tersendiri, punya audiens tersendiri, dan media massa juga jadi proses komunikasi yang dapat mempersuasi halayak dari berbagai tempat dengan cukup efisien. Akhirnya dalam proses perkembangannya sistem komunikasi itu punya esensi. Nah, dalam komunikasi massa adakah efek yang muncul? Nah, bisa kita dapatkan ketika kita paham bahwa media itu punya segudang informasi yang dapat memberikan efek ke masyarakat dengan kuat. Contohnya, ketika kita menonton TV dan membaca koran misalnya, kita akan lebih mengerti bahwa ada sebuah informasi yang digunakan untuk menambah wawasan, dan maka akan berlaku yang namanya efek kognitif yang muncul dalam pikiran untuk menambah pengetahuan kita. Ada juga nih efek lain yang mungkin kita rasakan ketika kita baca berita di media online yang memberitakan bencana alam berhasil menggerakkan rasa simpati kita. Maka media massa menghasilkan efek afektif gitu, yang secara emosi kita rasakan. Oh, kita bersimpati ya, turut berduka atas terjadinya bencana, merasakan sedih yang sama, terpukul atas kehilangan-kehilangan yang dirasakan oleh warga Indonesia di bagian-bagian tertentu gitu. Nah, maka dari itu, ketika udah bergerak menuju perilaku gitu ya, itu muncul simpati tadi dan akhirnya mendorong kita untuk memberikan donasi atau bantuan. Maka itu terjadilah efek behavioral atau tanda tindak perilaku gitu. Nah, komunikasi massa juga punya ciri-ciri tertentu, di mana dijelaskan juga bahwa ciri-ciri ini melembaga gitu. Komunikator terdiri dari media massa, surat kabar, televisi, radio, majalah, media online, media sosial gitu ya. Yang ya paling teman-teman juga udah sering banget tahu ini, sering mengkonsumsi ini gitu. Komunikator ini terdiri dari yang terlembaga ketika kita tahu koran itu ada namanya, ada brandnya, ada perusahaannya. Media sosial tahu Facebook punyanya si ini, besar karena ini, atas nama ini, Bubuhan Samarinda misalnya. Akhirnya kita paham gitu bahwa komunikasi massa selalu terdiri dari hal-hal yang melembaga komunikatornya. Terus komunikannya, audiensnya, dianggap anonim dan heterogen. Gak banyak ya orang-orang yang memang bersembunyi dalam anonimitas media massa. Opini-opini kadang ditulis tidak dengan nama besar seseorang, tidak dengan nama nyata seseorang, tidak dengan nama asli. Karena untuk menjaga kenyamanan gitu, menjaga keamanan juga ketika orang-orang takut identitasnya terungkap ke media massa gitu kan. Kemudian pesan bersifat umum, iya, hal ini terjadi ketika tidak ditujukan oleh satu orang untuk satu orang, dan pesannya itu bersifat khusus gitu ya. Kemudian ada juga komunikasi yang berlangsung satu arah. Kenapa disebut berlangsung satu arah? Karena komunikator dan komunikannya nggak berinteraksi secara langsung. Nah, ini menimbulkan proses di mana
ya diterima aja dulu, feedbacknya belakangan, tadi udah disebutkan. Kemudian menimbulkan keserempakan, jelas gitu. Ketika dikirimkan, informasi itu tersebar dengan waktu yang relatif sama. Contoh kasus ketika salah satu aktris gitu ya, terjadi kecelakaan di jalan tol, dalam waktu jam aja gitu, banyak banget media massa, media sosial yang memberitakan. Nah, menimbulkan keserempakan karena hampir semua orang mau nggak mau akhirnya mendapatkan informasi tersebut yang tersebar begitu aja. Akhirnya mengandalkan peralatan teknis itu jadi hal yang penting gitu. Media massa nggak mungkin bisa kita gunakan tanpa adanya peralatan-peralatan teknis yang mendukung. Proses pemancar misalnya untuk jaringan-jaringan internet, terus kemudian untuk televisi berbayar. Penyebaran pesan akan menjadi lebih cepat dan serentak ketika peralatan teknisnya memadai, mumpuni gitu. Kemudian dikontrol oleh gatekeeper. Ini terjadi ketika orang yang berperan dalam penyebaran informasi itu dengan kemampuannya bisa menyaring pesan, menambah atau mengurangi pesan, dan menginterpretasikan pesan. Biasanya peran gatekeeper ini dianggap berlaku pada editor dalam surat kabar, video editing dalam televisi gitu ya, adanya proses-proses cutting konten dan mencari nih nilai-nilai mana yang mau dijual, yang mau di-share, dan lain sebagainya. Dikontrol oleh gatekeeper ini juga menentukan tayangan ini lolos sensor untuk usia berapa misalnya. Nah, hal-hal seperti inilah ciri dari komunikasi massa. Selanjutnya ada unsur-unsur komunikasi massa, jelas. Unsur-unsur ini terdiri dari sumbernya, gitu ya. Komunikatornya siapa nih? Pesannya seperti apa, informasi yang mau disampaikan, salurannya melalui media apa, penerimanya atau audiensnya siapa, dan bagaimana efek kedepannya yang ingin dicapai. Nah, efek-efek komunikasi massa ini juga tadi udah sedikit dibahas di depan. Secara rinci akan dibahas lagi lebih detail di beberapa slide ke depan. Yang pertama ada efek kehadiran media massa. Efek kehadiran media massa itu muncul ketika kita paham bahwa ada efek ekonomis di dalamnya. Media itu nggak serta-merta gitu aja ngasih konten atau informasi. Di dalamnya ada proses produksi, distribusi, dan konsumsi di bidang jasa media massa. Kita paham, bikin sinetron tuh butuh duit, butuh sponsor. Aktris-aktris nggak hanya gigit jari, pasti dibayar gitu kan. Dan kita tahu gitu, ya kita menonton sama aja dengan kita yang membayar mereka gitu. Kita yang memberikan jam siar, jam tayang. Kita yang istilahnya menjadi konsumen gitu dari media massa tersebut. Ada efek sosial ketika kita paham bahwa ada perubahan pada struktur atau interaksi sosial yang terjadi. Ini nanti ditandai dengan adanya forum media gitu. Ketika kita menonton media massa, membaca media massa, terus aktif dalam penggunaan media massa, dan kita berdiskusi secara antar pribadi dengan waktu yang lebih relatif intens atau pertemuan yang intimate untuk membahas konten-konten atau informasi yang kita peroleh dari media massa. Akhirnya terjadilah interaksi sosial gitu. Dan penjadwalan ulang ini mempengaruhi pola hidup keseharian masyarakat. Contohnya, ketika kita bisa nonton YouTube all day long, kapan aja gitu, otomatis pola hidup akan berubah gitu ya. Bagaimana masyarakat melihat tren-tren masa kini, lifestyle, dan lain sebagainya. Nah, hal ini akhirnya ada pada keseharian-keseharian kita. Kemudian mengisi waktu luang, mengasah minat dan bakat dengan paham bahwa kehadiran media massa itu digunakan untuk menghilangkan dan menumbuhkan perasaan. Kita paham, kita tahu waktu luang yang kita punya itu nggak akan kita buang sia-sia. Akhirnya gitu, sebagai time healing, sebagai self healing, ada beberapa orang yang mungkin mau Netflix gitu, mau viewan dan lain sebagainya, karena memang mereka menyadari kehadiran media-media massa, media-media baru yang ada saat ini itu digunakan untuk menghilangkan dan menumbuhkan perasaan-perasaan tertentu. Kemudian ada juga efek kognitif komunikasi massa. Hadir ketika kita paham bahwa tadi informasi yang kita dapat, konten-konten yang kita dapat dari media massa digunakan untuk mengembangkan keterampilan secara kognitif. Kita paham, media massa bisa membantu masyarakat dan audiens untuk tahu gitu. Di efek afektif, ada beberapa hal yang menjadi pokok-pokok pikiran utama. Yang pertama ada suasana emosional. Ketika kita paham bahwa ada respons terhadap film, iklan, maupun informasi yang mempengaruhi suasana emosional kita gitu. Misalnya ketika kita lihat tayangan iklan nih, iklan Indomie, tiba-tiba lapar. Atau tiba-tiba ketika kita lihat tayangan iklan Shopee misalnya, iya ya, murah banget, gratis ongkir, dan lain sebagainya. Suasana emosionalnya tergerak gitu. Oh iya ya,
ini, pengen tahu ini, itu, dan lain sebagainya. Kemudian kalau skema kognitif, itu ketika kita paham ada hal yang di dalam pikiran kita itu menjelaskan bagaimana sebuah alur peristiwa itu terjadi. Mungkin ketika kita nonton sinetron gitu. Tuh. Kemudian ada juga situasi terpaan. Situasi yang menyebabkan timbulnya sifat-sifat tertentu gitu. Ketika kita mungkin nonton tayangan-tayangan kekerasan yang akhirnya memicu kita juga melakukan kekerasan. Karena terlalu banyak terpaan gitu. Misalnya nonton iklan bertubi-tubi, akhirnya kita terpengaruh buat beli. Nanti terjadi di behavioral gitu. Kemudian faktor predisposisi individual itu terjadi ketika kita merasa terlibat dengan tokoh yang ditampilkan dalam media massa. Orang-orang yang cenderung nonton tayangan-tayangan penuh dengan kekerasan, tindak-tindakan bullying misalnya, akhirnya secara nggak langsung kadang terpengaruh untuk merasa terlibat dengan tokoh yang ditampilkan di media massa. Kemudian ada efek terakhir, yaitu efek behavioral komunikasi massa. Biasanya ada efek prososial behavioral dan perilaku agresif, di mana efek prososial behavioral itu terjadi ketika kita paham bahwa informasi yang kita dapat itu memiliki keterampilan dan bermanfaat bagi diri kita dan orang lain. Kita tahu, iya nih, kayaknya nih penting banget ya literasi buat kita, anak-anak komunikasi, bergerak ke depan untuk menggerakkan orang-orang di sekitar kita gitu, biar pada paham, biar nantinya nggak jadi gaptek misalnya, biar nantinya nggak jadi ambisius terhadap informasi gitu. Tapi dalam secara agresifnya gitu, ada banyak penyajian informasi yang akhirnya terpaannya terlalu kuat dan memancing audiens atau orang-orang untuk melakukan tindakan-tindakan yang negatif secara agresif. Contohnya tadi tayangan kekerasan yang akhirnya memacu gitu kan untuk melakukan kekerasan pula. Kemudian ada model-model tentang efek komunikasi massa yang berkembang di psikologi komunikasi. Salah satunya ada model teori peluru, itu ya, hypodermic needle atau teori stimulus response, yang menganggap media massa itu punya pengaruh yang sangat besar. Nah, audiens menerima pesan secara langsung dan efeknya spontan dirasakan. Nah, hal ini menyebabkan terjadinya perubahan pemikiran halayak ataupun perubahan sikap dan perilaku secara spontan. Nah, biasanya teori peluru ini dianggap sebagai stimulus respon karena ketika kita dapat pesan atau informasi pluk masuk gitu, langsung direspon. Kemudian ada model efek terbatas atau limited effect model. Salah satu teori yang mematahkan pandangan tentang hypodermic needle tadi karena dianggap sebagai pengaruh komunikasi massa itu nggak all powerful gitu. Kenapa? Karena adanya komunikasi dua tahap. Efek media massa itu nggak berlangsung bersamaan, ada filter. Nah, filternya terjadi ketika tahap pertama itu informasi masuk ke public opinion gitu, masuk ke orang-orang yang mungkin jauh lebih paham untuk pertama kali, lalu di-share lagi dari orang itu ke masyarakat luas gitu. Contohnya ketika mungkin ini nih media-media di masa lampau hanya dimiliki oleh segelintir orang gitu. Saya pernah dengar juga cerita dari orang tua bahwa dulu, di zaman dulu itu yang punya televisi itu hanya orang-orang tertentu. Bahkan 2-3 rumah setelah rumah nenek saya gitu kan. Yang bisa tahu informasi jauh lebih detail pasti mereka. Kita nggak punya kesempatan buat nonton TV misalnya. Akhirnya mereka yang punya TV tahu informasi jauh lebih cepat dan lebih intens, mengkomunikasikan hal itu. Mereka menjadi public opinion dan menyebarkan informasi itu ke masyarakat luas. Nah, disinilah berarti media massa itu nggak punya efek sepowerful itu karena hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu dan punya efek yang terbatas tadi. Kemudian ada model efek moderat, di mana proses-proses informasi dalam media massa itu dipilah-pilah sesuai kebutuhan-kebutuhan tertentu. Yang pertama ada di information seeking paradigm. Ketika kecenderungan audiens untuk secara aktif mencari informasi bergantung pada opinion leader. Ini terjadi ketika tadi. Ada juga beberapa orang yang memang nggak suka baca, nggak suka nonton, nggak suka memperlihatkan ketertarikannya untuk dapat informasi secara langsung. Akhirnya mereka berusaha memperoleh informasi dan konten-konten tertentu dari orang lain. Oh, lebih jelas nih kalau dijelasin oleh orang-orang tertentu misalnya. Nah, mereka nggak ketergantungan sama media, tapi ketergantungan sama si opinion leader tadi gitu. Kemudian ada di uses and gratification approach, di mana kebutuhan individu terhadap pesan-pesan media berdasarkan pada asas manfaat dan kepuasan tertentu. Mereka paham secara nggak langsung, uses and gratification ini membuat kita tahu di mana batas-batas kemampuan kita untuk mengelola
gitu, mengelola media-media melalui pesan-pesan yang ada. Kita tahu, oh kita lebih suka ini nih, berarti kita mau konsumsi ini gitu. Saya lebih suka informasi berbau lifestyle, jarang muncul di koran. Munculnya mungkin di televisi, di jam tayang tertentu, di mode tayang weekend misalnya. Akhirnya kita kan paham bagaimana pendekatan-pendekatan itu berusaha terjalin ketika kita paham uses and gratification approach itu ada. Kemudian ada the agenda setting function. Kita paham media massa itu punya kemampuan untuk mengatur informasi yang ditujukan dan disimpan atas dasar agenda tertentu. Nah, biasanya media-media massa ini punya agenda tertentu ketika paham, tahu banget nih informasi apa yang kira-kira bakal bisa dijual dengan lancar tanpa adanya hambatan. Ketika media massa itu menampilkan hal-hal yang mereka inginkan, belum tentu menampilkan hal-hal yang dia inginkan audiens. Kemudian ada juga the cultural norms theory, di mana dianggap sebagai komunikasi massa itu memiliki efek tidak langsung dan perilakunya membentuk norma baru gitu. Akhirnya secara budaya gitu ya, media massa itu menghadirkan kebiasaan-kebiasaan baru, budaya-budaya baru. Dulu banget kita nggak pernah mengenal yang namanya tindakan-tindakan kecanduan gadget. Sekarang mau nggak mau kita udah mendengarkan hal-hal itu. Ada di antara kita, hadir di ruang lingkup kehidupan kita. Entah anak tetangga, sepupu, ponakan mungkin. Karena memang the cultural norm theory ini memberikan kita pandangan bahwa ternyata media massa itu segitu kerasnya dan bisa membentuk norma-norma baru yang terbentuk gitu. Dulu ketika kita hidup mungkin di zaman surat kabar dan televisi, pagi hari kita nggak akan kecanduan gadget untuk cari handphone, pasti kita akan memulai pagi dengan mungkin cuci muka dulu, mandi dan sebagainya, ngambil koran, nyetel TV, dan lain sebagainya. Hal itu yang saya ingat banget. Tapi ketika udah mulai terkenal gadget gitu ya, paham kalau kita punya handphone dan itu adalah moda mencari informasi yang paling kekinian gitu, akhirnya kita fokus pada hal-hal seperti itu. Kemudian ada juga model efek kuat. Model efek kuat ini dianggap sangat kuat terjadi ketika bisa mencapai 3 hal ini. Ada dapat dicapai ketika terjadi pengulangan. Nah, kita paham pesan-pesan itu akan jadi lebih kuat ketika terulang terus. Hal ini terjadi di iklan. Terus menerus diputar. Teman-teman mungkin paham ketika nonton TV, tayangannya 5 menit, iklannya 10 menit. Sampai jebot juga nungguin tuh iklan lama banget. Akhirnya kan iklan terulang terus, kita nonton terus gitu kan. Nah, akhirnya kita bisa tahu nih, apa sih maksud iklan ini? Oh, ternyata jualan itu ya. Aduh, smooth banget jualannya gitu, dan lain sebagainya. Nah, ketika udah paham nih, iklan tuh dibuat berulang terus. Ada kadang gitu ya, biar nggak kerasa nih iklan, dibuat dalam bentuk soft selling. Ide gagasannya muncul. Oh iya ya, dikembangkan dong, jangan iklannya bentuknya kayak gitu. Kita jual pelan-pelan dalam tayangan sinetron. Nah, biasanya tuh muncul ketika adegan-adegan tertentu. Misalnya nih iklannya Gary Salut di sinetron Ikatan Cinta. Ya pura-pura aja pemeran cowok dan cewek itu lagi nyemil pas ngobrol. Muncullah tuh bungkus Gary Salut. Di zoom in, zoom out. Kemudian mengidentifikasi dan memfokuskan pada audiens tertentu. Iya, karena pesan itu dianggap khusus dan hanya ditujukan kepada orang-orang tertentu, bukan untuk semua orang. Bayangkan ketika ada tayangan sinetron di jam prime time, iklan-iklannya pasti memuat tentang iklan-iklan yang ditujukan kepada ibu-ibu rumah tangga atau perempuan. Karena rata-rata audiens dari sinetron ya perempuan. Tapi ketika misalnya tayangan olahraga di jam-jam midnight, di jam-jam dini hari, pasti iklannya tentang rokok gitu. Parfum laki-laki, dan lain sebagainya. Makanya, inilah model efek kuat ketika udah paham audiensnya siapa, targetnya siapa. Terus ada juga penggabungan saluran media massa dengan komunikasi antar pribadi. Nah, kita paham tadi, ada forum media yang terbentuk ketika kita udah menguasai media, gitu ya. Penggabungan keduanya itu biasa kita sebut sebagai forum media. Kita nonton TV, gitu, dengan intens. Mungkin tuh tadi, garis kerasnya Ikatan Cinta, ibu-ibu membentuk forum media. Pada ngobrolin nih, episode kali ini seru banget, besok apa ya ceritanya gitu. Nah, hal inilah yang disebut forum media ketika istilahnya informasi yang diperoleh dari media massa dibawa untuk dikomunikasikan antar pribadi, antar kelompok gitu ya, yang akhirnya mungkin mengembangkan pola pikir masyarakat. Adanya penyuluhan KB dari forum-forum di radio gitu kan,
muncul ke dalam program-program keseharian yang memberdayakan masyarakat dan mengembangkan masyarakat. Kemudian dulu gitu ya, ada sekolah media massa dan kelompok studi. Hal ini ditandai dengan adanya gerakan melek literasi ke pedalaman. Kemudian latihan melek huruf ke daerah-daerah terpencil. Bisa saja ketika kita paham bahwa literasi itu jadi hal yang penting gitu. Jadi nggak hanya diomongin di media, tapi kita omongin juga secara offline ketika bertatap muka bertemu dengan orang yang lain. Kemudian kelompok studi ini ditunjukkan ketika apa? Salah satunya ditunjukkan Cina. Ketika Cina ini paham media massa yang mereka gunakan itu tidak mainstream seperti media yang digunakan negara-negara lain secara internasional. Misalnya kita gunakan Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Di Cina media sosial tuh benar-benar dibatasin. Mereka hanya menggunakan media-media massa tertentu yang bahkan negaranya sampai membuat media massa atau media sosial yang menyerupai media-media yang terkenal secara internasional. Contohnya aja ketika kita pakai TikTok gitu ya, aktif banget pakai TikTok, bahkan jumlah user di Indonesia itu jauh lebih banyak. Tapi ketika TikTok diboikot di Cina, bukannya nggak mau make, tapi mereka ternyata make aplikasi yang serupa tapi bikinan mereka sendiri, namanya Douyin gitu. Nah, kelompok-kelompok tertentu yang paham bahwa media massa mereka itu otoriter gitu ya, menekan dan mendiskriminasi beberapa pihak, akhirnya menggunakan informasi-informasi yang mungkin bisa diperoleh entah secara legal ataupun ilegal untuk berdiskusi gitu. Biasanya di kalangan mahasiswa, siswa, dan di kalangan kader-kader partai. Nah, kemudian juga menghadirkan adanya media massa versus budaya massa. Media massa yang kita gunakan di kesehariannya sampai saat ini akhirnya menghadirkan budaya massa yang secara masif masuk ke dalam interaksi manusia, interaksi masyarakat. Kita paham gitu bahwa budaya itu terus-menerus diproduksi, dikonsumsi oleh suatu kelompok dan berakibat secara menyeluruh. Misalnya perilaku konsumerisme dan budaya hedonisme. Kenapa bisa muncul? Karena kita diterpa terus-terusan iklan tadi, baik hard selling maupun soft selling misalnya. Terus pembentukan budaya massa itu didukung dengan masuknya informasi secara masif di media massa pula. Contohnya tadi media massa memuat hal yang nyata gitu ya, secara serempak. Misalnya Shopee bakal ngadain diskon gede-gedean di tanggal 11/11. Munculnya nggak hanya di media sosial loh, nggak hanya di handphone, di smartphone, tapi munculnya juga di TV, di RCTI, di SCTV, terus di majalah, di koran gitu. Akhirnya semua orang kena terpaan, apa sih Shopee 11/11 gitu ya. Akhirnya muncullah tadi perilaku konsumerisme dan hedonisme gitu. Paham bahwa sebuah brand, sebuah barang itu punya nilai jual, nilai beli yang berlebih gitu. Ketika kita punya pride atas suatu barang yang mungkin di atas standar harga rata-rata gitu. Dan perilaku konsumerisme ini kadang nggak memikirkan kepentingan-kepentingan tertentu. Kadang beli barang nggak penting misalnya hanya karena momen gitu. Karena kita nggak mau nih, orang-orang semua udah belanja 11/11 terus kita nggak belanja misalnya. Akhirnya kita kan punya pemikiran-pemikiran yang nggak bersamaan dengan orang banyak dan kita takut gitu akan tergerus oleh komen-komen orang lain gitu. Akhirnya kita berusaha menyamakan statement, menyamakan kebiasaan gitu, menyamakan kebudayaan-kebudayaan massa yang berkembang di masyarakat. Nah, akhirnya tayangan reality show juga jadi salah satu hal yang dianggap real bagi masyarakat umum. Mereka yang kurang paham literasi, mereka yang kurang paham bahwa reality show kan namanya reality. Ya pastilah jadi kehidupan yang real. Padahal kita kalau paham kerja media pasti tahu bahwa ada unsur settingan di dalamnya gitu. Ada unsur di mana ada nilai jual dari sebuah konten media gitu. Nggak mungkin secara mentah-mentahan gitu dijual begitu aja gitu. Pasti dikasihkan gimmick, dikasih bumbu gitu ya untuk bisa menarik massa. Nah, terakhir ada efek forum media gitu. Ketika forum media ini terbentuk, ketika orang-orang sadar, oh iya ya kita mendiskusikan konten-konten dan informasi dari media massa untuk jadi interaksi antar pribadi antara kita. Akhirnya kita paham bahwa media massa kita gunakan untuk memanfaatkan dan mendaya gunakan. Bagaimana kita menyampaikan pesan inovasi kepada forum diskusi, contohnya dengan adanya citizen journalism. Kita paham gitu, kita bisa berkontribusi terhadap media. Gitu. Kita bisa jadi agent, kita bisa jadi orang yang istilahnya paham bagaimana kerja media itu dan kita jadi berkecimpung di dalamnya. Kemudian menyangkut kelompok kecil gitu ya, kita paham bahwa media massa itu punya saluran-saluran untuk memfasilitasi kelompok-kelompok kecil atau kelompok minoritas. Dulu gitu ya,
akan susah ketika kita jadi kelompok minoritas dan nggak punya panggung. Akhirnya setelah kehadiran media kita paham gitu. Oh, media massa ini bisa jadi fasilitas buat kita, paling nggak kita dilihat dan didengar. Walaupun nggak direspon dan nggak di feedback seperti apa yang kita mau. Contohnya aja ketika kita paham ada acara-acara tertentu yang menampilkan sisi pro dan kontra. Biasanya sisi pro itu jauh lebih besar peluangnya. Sisi kontra itu jauh lebih kecil. Nah, salah satu dari keduanya itu kan jadi kelompok mayor dan kelompok minor gitu. Yang mayor tadi mungkin punya kecenderungan jauh lebih mudah diterima dan yang minoritas mungkin mendapatkan proses diskriminasi dan lain sebagainya. Tapi media masih bisa paling tidak memfasilitasi. Dan akhirnya di efek terakhir kita merasakan bahwa adanya pengetahuan, adanya informasi, adanya cara mengubah sikap dan perilaku kita tadi secara kognitif, afektif, dan behavioral juga bisa terjadi tanpa hanya diterpa media massa, tapi juga dibantu dengan interaksi-interaksi selanjutnya. Ketika kita udah mulai ngobrolin itu ke ruang lingkup tertentu, misalnya ketika nonton TV, akhirnya kita bareng keluarga dan saling berdiskusi di dalamnya. Nah, akhirnya mendorong kita untuk aktif dan bisa menilai diri. Oke, sekian materi dalam sistem komunikasi massa di pertemuan kita pada mata kuliah psikologi komunikasi. Saya harap teman-teman bisa memahami bagaimana proses komunikasi massa yang terjadi dan bagaimana secara psikologi itu bisa berdampak memberikan efek pada masing-masing individu. Dan kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.